Jangan-jangan mereka yang terima. Kabareskrim mencurigai Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan di kasus tambang ilegal. Pada saudara-saudara saya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah dugaan keterlibatannya dalam kasus tambang batubara ilegal sebagaimana disampaikan mantan Karupaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan. Hendra sebelumnya menyampaikan adanya laporan hasil penyelidikan kasus tambang batubara ilegal. Komjen Agus dikutip dari Kompas.com malah bertanya-tanya, kalau benar ada penyelidikan kasus tambang ilegal melibatkan polisi, kenapa malah dilepas? Adapun dugaan keterlibatan Agus itu juga sempat diungkap mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail Bolong. Namun belakangan Ismail memberikan klarifikasi bahwa Agus tidak terlibat. Menurut Agus, pernyataan Hendra soal laporan itu tidak membuktikan adanya keterlibatan dirinya dalam kasus tambang ilegal itu. Dalam video klarifikasi, Ismail juga mengaku membuat video yang menyebut keterlibatan Kabareskrim karena ada intimidasi. Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus bikin testimoni katanya. Ya. Saya tidak bisa bicara pasal itu, masih Polda pada saat itu Polda. Akhirnya pindah di hotel. Agus mempertanyakan sikap Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan ketika menjabat sebagai petinggi divisi Propam Polri. Ia mengatakan, jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah malah lempar batu untuk alihkan isu. Sebelumnya, Hendra membenarkan adanya LHP kasus tambang batubara ilegal yang diduga melibatkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Menurut Hendra, berdasarkan data yang diperoleh dari LHP yang ditandatangani mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo, pada 7 April lalu, ada keterlibatan Kabareskrim. Begitu juga dengan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo yang sebelumnya telah membuka suara terkait kasus tambang batubara ilegal yang diduga melibatkan Kabareskrim. Dia membenarkan bahwa surat laporan hasil penyelidikannya ditandatangani 7 April lalu terkait tambang ilegal tersebut ada. Kendati begitu, Hendra dan Sambo meminta awak media untuk menanyakan lebih detail kepada pejabat divisi Propam yang saat ini menangani kasus tersebut. Sementara, keberadaan mantan anggota Polres Samarinda atau Ismail Bolong menjadi misteri. Kapolri Listio Sigit kemudian memerintahkan kepada jajarannya untuk bergerak cepat menangkap Ismail Bolong. Alasannya memerintahkan menangkap Ismail Bolong agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Sebab keterangan Ismail Bolong kerap berbeda-beda. Untuk itu, Ismail Bolong harus ditangkap untuk menjalani pemeriksaan, supaya semua menjadi lebih jelas. Nama Ismail Bolong sempat viral karena menyebut dirinya menyetorkan uang miliaran rupiah ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Dalam video awal yang beredar, Ismail mengaku menyetor uang ke seorang perwira tinggi Polri sebesar 6 miliar rupiah. Ismail Bolong yang juga mengklaim merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim itu menyatakan bahwa dirinya bekerja sebagai pengepul batubara dari konsensi tanpa izin. Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang masuk wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021. Dalam kegiatan pengepulan batubara ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah setiap bulannya. Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan seorang perwira petinggi Polri dan telah memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober sebesar 2 miliar rupiah, dan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Akan tetapi, Ismail telah menarik pengakuannya dengan membuat video klarifikasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat video terkait pengakuan pemberian uang terhadap Komjen Agus Andrianto. Dalam video klarifikasinya, Ismail mengaku tidak pernah memberikan uang apapun ke Kabareskrim. Ia juga mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat Karupaminal Propam Polri pada Februari 2022. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!